Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara tentang positioning. Yang penting adalah kita memahami positioning MK atau manajemen konstruksi terhadap stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu proyek. Bersama Innana Minds kita bahas. Pertama adalah kita pahami dulu posisi. MK atau CM adalah penengah. Posisinya sebagai lead, sebagai dirijen atau konduktor yang bertanggung jawab atas keberlangsungan suatu proyek untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, posisinya harus netral, tetap memiliki otoritas dalam pengendalian proyek. Satu, terhadap pemilik proyek atau owner atau user, gitu ya. MK bekerja untuk kepentingan owner, on behalf owner, mewakili owner, tetapi tidak sekedar menjadi perwakilan yang hanya menyampaikan laporan terkait lapangan, laporan terkait progres desain hanya dilaporkan. MK harus bisa membantu owner dalam mengambil keputusan dengan analisis berbasis data. Itu adalah inti dari peran MK terhadap owner sebagai on behalf owner. MK yang melihat secara teknikal, secara sequence, secara kondisi realistis di lapangan. Diambil datanya, menjadikan basis untuk menganalisis dan dikeluarkan beberapa rekomendasi setelah melalui simulasi dan direkomendasikan pada owner. Itu menjadi laporan. Dengan segala penjelasan akan membantu owner untuk memilih untuk menjadi suatu keputusan. Selanjutnya adalah jika owner memaksakan keputusan yang berisiko dengan segala keterbatasan, dengan segala kondisi, dengan segala intervensi dari owner dan internal owner, MK harus bisa memberikan suatu pandangan profesional dan alternatif-alternatif lain. Berikut contoh. Jika owner ingin percepatan proyek dengan cara mengurangi perawatan terhadap durasi pengeringan beton, maka harus bisa menjelaskan si MK secara teknis risikonya apa dan menawarkan alternatif percepatan yang lebih aman dengan target mutu yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh perencana. Itu yang harus dilakukan MK. Kedua, terhadap konsultan desain. MK atau CM mempunyai positioning yang kuat dan yang bagus sedikit di atas desainer, dan harus bisa mencakup memahami apa yang terjadi di bawah lingkup atau level desainer. Penjelasannya sebagai berikut. MK harus mampu berkolaborasi dengan konsultan desain, tetapi juga mengawasi agar desain yang dibuat memang sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai dengan kondisi site yang ada, sesuai dengan peraturan yang ada yang melekat pada lahan site tersebut. Kedua, jika ada kesalahan desain, MK tidak menyalahkan secara langsung, tetapi mendorong suatu solusi, menganalisis, mengevaluasi yang tidak akan menghambat proyek ke depannya. Itu yang menjadikan MK positioning setara dengan desainer. Selanjutnya adalah yang ketiga, MK bisa membantu atau bahkan meminta suatu kegiatan value engineering apabila MK mengidentifikasikan dalam suatu desain terjadi over design, over estimate, gitu ya. Desainnya terlalu berlebihan atau harganya yang terlalu mahal. Bahkan setelah teridentifikasi under design atau underestimate,
di mana desain ini terlalu sederhana dan struktur ME yang riskan di dalam suatu desain itu under design, yang harga underestimate, itu MK punya wewenang untuk mengkonfirmasi, untuk mengclearkan kembali gitu ya produk atau hasil kerja dari perencana. Yang kita sebut di sini adalah meminta untuk dilakukan value engineering. Contoh, jika ada detail struktur yang susah sekali untuk dikerjakan di lapangan dan itu sesuai dengan desain dan sesuai dengan permintaan perencana, MK bisa meminta redesign dengan metode yang lebih mudah dikerjakan tetapi tetap sesuai dengan standar keamanan, tetap sesuai dengan struktur, dengan tampilan, dengan visual, dengan mutu yang diinginkan oleh perencana. Dan semua itu secara teknis telah dikaji oleh pihak perencana dan tim ahlinya. Baik, selanjutnya positioning MK atau CM terhadap partner yang paling kuat sekarang adalah terhadap kontraktor, penyedia jasa konstruksi, pelaksanaan konstruksi. MK bukan bawahan kontraktor, itu pasti dan itu jelas, tetapi juga bukan penghalang bagi kontraktor. MK bukan posisi sebagai polisi dan juga bukan posisi sebagai wasit terhadap kontraktor, tapi posisi MK adalah bekerja memastikan kontraktor dapat memenuhi semua yang dispesifikasikan, semua yang sudah disepakati dalam jadwal, dan semua anggaran yang sudah ditentukan. Semua itu berbasis pada kontrak. Spesifikasi sudah kepegang, jadwal sudah kekunci, dan anggaran sudah disepakati bersama. Selanjutnya adalah jika kontraktor mengalami kendala, apa yang harus dia lakukan MK? MK bisa membantu mencari solusi, tetapi tetap menjaga agar tidak merugikan owner ataupun merugikan kualitas proyek, bahkan mengurangi target capaian terhadap fungsi bangunan, fungsi dari proyek tersebut. Posisi di sini jelas bahwa MK partner bagi kontraktor, tapi juga sebagai pengawas atau sparring bagi kontraktor untuk bisa berjalan bersama. Bersama bukan berarti kita terlibat terlalu jauh dalam operasional kontraktor, tapi kita perlu tahu bagaimana strategi atau metode yang diterapkan oleh kontraktor untuk memenuhi kontrak, untuk berkomitmen menyelesaikan tujuan dari kontrak itu sendiri. Contoh, jika kontraktor kesulitan mendapat tenaga kerja yang spesifik, maka MK bisa membantu dengan mengusulkan penggunaan metode baru. Terakhir, posisi MK kesimpulannya adalah harus sebagai berikut: netral tetapi berwibawa di dalam proyek, membantu owner dalam mengevaluasi untuk pengambilan keputusan, bukan hanya sekedar perantara, pengirim laporan, atau hanya kurir data gitu, bukan hanya itu. Selanjutnya adalah MK harus sanggup berkomunikasi, berkolaborasi dengan konsultan desain, tetapi tetap kritis dalam mengawasi desain, memastikan tidak adanya over design dan memastikan tidak terjadinya under design. Terakhir, mengontrol kontraktor, tetapi juga membantu mencari solusi agar proyek tetap berjalan. Harapan kami, seorang MK atau CM idealnya adalah seperti itu dalam menentukan positioning di proyek. Semoga itu tercapai. Bersama Innana Minds, salam.